Bagaimana keutamaan berkurban? Kita akan berdialog dengan Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang saat ini ada di studio. Assalamualaikum Ustadz Al-Habsyi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, apa kabar, wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir dan Allah batin. kullu amin wa antum bikhair. Masya Allah ya. Ustadz, tadi kita melihat gambar bahwa ada seorang pria yang kemudian mengumpulkan koin untuk membeli kurban. Begitu antusias dan sangat tidak menyia-nyiakan momentum Idul Adha ini untuk kemudian membeli hewan kurban. Keutamaan berkurban sendiri apa itu, Ustaz? Baik, sebelum saya jelaskan tentang keutamaan berkurban, izinkan saya menyapa buat semua pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan bahwa jangan sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, tapi kita malas mencari ilmu dari yang tersirat. Tidak sedikit Mbak Umi, ilmu itu justru dihadirkan Allah terkadang datang dari apa-apa yang tersirat. Apa yang sering dilihat, apa yang kita sering dengar, apa yang kita rasakan. Baik yang terjadi pada diri kita, bahkan semua kejadian di muka bumi ini, termasuk tadi cerita tentang ayahanda kita, Bapak Kasmoro. Ini sebenarnya ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Maka ada istilah, ulama mengajarkan, man kathura i'tibaruhu qalla itharuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di atas muka bumi ini, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena kita nggak mau belajar dari kisah-kisah orang yang sudah Allah hadirkan di muka bumi ini. Dan jangan lupa, Quran itu 3/4 isinya adalah cerita. Cerita dahulu, sekarang, bahkan cerita yang akan datang. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi melalui metode storytelling. Wa kullan yaqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi cerita Bapak Kasmoro ini sebenarnya ilmu buat kita. Ilmu apa yang bisa kita petik? Bahwa tidak ada yang mustahil selama kita bersungguh-sungguh menjalani apapun bentuk kegiatan, karena Allah Maha melihat. Fasayarallahu amalakum. Kata Allah, aku lihat usahamu. Ketika Allah lihat kita bersungguh-sungguh, maka Allah hadirkan kemudahan. Jadi cerita ini banyak ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang bahwa where there is will, there is way. Selama ada nawaitu, ada niat, pasti ada jalan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut idza sadaqal azmu wada'as sabil. Kalau ada niat, pasti ada jalan terbentang. Nah, kisah ini sebenarnya menjelaskan kita dengan janji Allah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu dia bersungguh-sungguh menabung koin demi koin untuk bisa melaksanakan kurban, ada kesungguhan, maka ini bisa terlaksana. Kalaupun tidak kalau tidak ada kesungguhan, meskipun uang di depan mata, tidak akan bisa terlaksana. Nah, karena ada sungguh-sungguh ini, maka lanahdiyannahum, ada lam taukid di sana, lam taukid dan nun taukid. Ini menjelaskan bahwa pasti, kata Allah, pasti aku akan tunjukkan kepadamu jalan dan kemudahan untuk bisa mewujudkan impian dan harapanmu. Jadi kenapa Bapak Kasmoro ini bisa berkurban? Jawabannya karena punya niat, diiringi dengan kesungguhan. Jadi maka ini pesan buat semuanya, sering-seringlah berniat kebaikan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Di niat baik saja, meskipun kebaikan itu belum dilaksanakan, kita sudah mendapat pahala dari Allah. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain seperti Bani Israel, ketika mereka berniat kebaikan dan kebaikan itu belum mereka laksanakan, maka belum tercatat menjadi sebuah kebaikan. Tapi ketika mereka berniat keburukan dan meskipun keburukan itu belum dilaksanakan, itu sudah tercatat menjadi sebuah dosa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, meskipun dia punya niat buruk, selama keburukan itu belum dilaksanakan, tidak
tercatat menjadi dosa. Baik, Ustaz. Maka sering-seringlah perbanyak untuk berniat-niat kebaikan. Yang berikutnya, himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat seseorang itu sebenarnya hakikatnya memiliki kekuatan bisa menggoncang dunia sampai digambarkan begitu. Jadi ini sebenarnya sindiran dari Allah buat kita, saya, Mbak Umi dan semuanya. Kita yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, terkadang kita tidak tergerak untuk melaksanakan kurban. Padahal kurban ini semuanya berisi kemuliaan, keberkahan, pengampunan dan lain sebagainya. Betul. Banyak juga yang berpikir bahwa sudah niat tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi katanya niat saja sudah dapat pahala. Jadi kesungguhannya malah tidak dijalankan gitu ya. Ketika niat mendatangkan pahala, maka ketahuilah apalagi niat itu diwujudkan dalam bentuk kesungguhan, maka akan mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah lagi Mbak Umi, as-sawab bigadri ta'ab. As-sawab bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin berat perjuangan, makin besar ganjaran. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini, Bapak Kasmoro ini lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang memiliki kekayaan, tapi dia sama-sama menyumbang. Maka saya teringat dulu ketika guru saya pernah membagi, inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun. Ada 3 sebab pemirsa, ada 3 sebab Allah itu akan melipat gandakan kebaikan apapun yang dilakukan oleh hambanya. Kalau 3 sebab ini ada, maka walaupun ibadahnya sama, pahalanya dipastikan beda. Salah satunya adalah syaraful amil, keistimewaan orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau ada orang kaya dengan segala potensi yang dia miliki, dia berkurban, lalu pahalanya 1. Lalu kalau ada orang seperti Bapak Kasmoro ini dengan segala keterbatasannya, tapi dia tetap mau berjihad, bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan impiannya agar tahun ini bisa berkorban, maka dialah yang paling besar pahalanya. Jadi dilihat siapa yang melakukan kebaikan. Jadi kalau orang kaya yang berkorban, biasa. Kekayaannya masih tersisa. Tapi kalau ada orang yang pas-pasan, dia masih bisa berkorban, maka ketahuilah ini luar biasa. Dan demi Allah saya sampaikan, apapun yang dikorbankan di jalan Allah itu pasti akan bertambah. Saya kasih analogi cerdas. Mbak Umi pasti pernah lihat anjing kan? Iya. Pasti pernah lihat kambing. Iya. Anjing dan kambing, mana yang lebih banyak jumlahnya? Kalau yang saya tahu mungkin anjing ya. Pasti kambing. Kambing ya. Walaupun sebenarnya anjing itu kalau melahirkan lebih banyak jumlahnya. Tapi di mana-mana kambing lebih banyak dari anjing. Maka seorang pengembala bisa memiliki 1000 ekor anjing pemirsa, cukup dijaga seekor anjing. Dari 2 binatang ini ada anjing, ada kambing. Mana yang setiap tahun di seluruh belahan bumi ini ketika hari raya Idul Adha dikorbankan, anjing atau kambing? Kambing. Saya belum pernah lihat spanduk terpampang bertuliskan hadirilah pembentukan panitia korban anjing. Yang dikorbanin pasti kambing. Tapi apakah gara-gara kambing dikorbankan setiap tahun puluhan juta ekor jumlah kambing menjadi musnah? Jumlah kambing menjadi berkurang? Populasinya makin menghilang? Dan anjing yang tidak pernah dikorbankan bisa mengalahkan jumlah kambing? Tidak, Mbak Umi. Semakin kambing dikorbankan, semakin berkembang, semakin banyak populasinya dan makin berkah. Itulah makna barokah. Ziyadatun fil khair. Terus bertambah-tambah kebaikannya. Jadi kalau kambing saja bisa begitu, apalagi manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Ketika kita berani berkorban apapun untuk kebaikan, apalagi untuk Allah, maka yakinlah pemirsa, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mati, tidak akan ada punah. Malah harta kita akan terus bertambah, bertambah, dan makin berkah. Baik, kan berkurban itu jika mampu ya Ustaz ya. Orang itu menerjemahkan mampu itu adalah materi. Sebenarnya kata mampu itu sendiri apa sih Ustaz? Ya, memang ibadah kurban ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama mengatakan bahwa ibadah kurban ini, Imam Hanafi contohnya,
Ya, saya baca dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu kalau tidak salah di halaman 90-an sampai 100. Di sana dijelaskan bahwa kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Ketika dia tidak melakukan itu, maka terbilang dosa. Tapi menurut imam yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat ditekankan. Kalau sudah amat sangat ditekankan, dipastikan bahwa di dalamnya ada kebaikan dari Allah untuk para pelakunya. Masya Allah, kita akan lanjutkan perbincangan ya Baik. Ustadz. Dan pemirsa, program Indonesia Berkurban masih akan kembali sesaat lagi.